Apa jadinya kalau lu punya kamera pribadi tapi lu nggak nge-treat atau nggak ngerawat kamera lu dengan baik? Ini gue pengen share pengalaman gue. Jangan sampai ngerasain apa yang gue alami. Selamat datang di channel ST Media. Kembali lagi dengan gue Skapito di sini di segmen Remas, tempat di mana kita bernostalgia dengan kamera lawas. Meskipun kalau kata kalian gitu ya, bang kameranya kurang lawas, tapi maaf lah. Dan di sini gue bakal coba bikin videonya sesingkat mungkin karena di sini gue pengen sharing sedikit pengalaman gue aja tentang keadaan Canon 600D gue. Karena banyak dari kalian yang request gue buat nge-review kamera DSLR buat dipakai di tahun ini. Nah, gue bisa provide-nya Canon 600D ini. Tapi mohon maaf harus gue pending dulu. Di sini gue pengen angkat masalah yang ada di kamera gua. Gue coba bikin sesingkat mungkin videonya. Nah, kira-kira rusaknya kayak gimana sih, Bang? Separah apa sih rusaknya gitu ya? Sebenarnya penyebab rusaknya itu sepele banget, guys. Dan video ini wajib kalian simak, terutama buat kalian pengguna awam kayak yang masih sekolah, masih kuliah, yang masih pakai DSLR atau mirrorless apapun buat nugas, buat freelance tipis-tipis itu nggak masalah. Pokoknya di sini gue minta kalian nggak nyepelein kamera yang kalian punya. Tapi sebelum mulai gue pengen ingetin dulu kalau kalian doyan foto-foto dan pengen hasil foto yang kalian ambil langsung jadi epic, kita punya preset Lightroom. Biar foto yang kalian ambil itu langsung jadi mantap. Dan kita juga punya LUTs untuk para pengguna iPhone 15 Pro ke atas biar kamera iPhone kalian itu hasil gambarnya kayak pakai kamera mirrorless. Kalau udah tertarik langsung cek link yang ada di deskripsi. Sama gue minta tolong buat klik tag link produk yang ada di bawah. Kalian nggak perlu beli produknya. Kalau beli alhamdulillah, kalau nggak beli nggak apa-apa, yang penting diklik aja buat bantu kita dapat cuan afiliasi. Oke? Nah, kita langsung ke inti videonya. Rusaknya DSLR gue ini bukan karena kameranya nggak bisa nyala ya guys ya. Kalau nggak bisa nyala, ngapain gue bikin videonya? Yang gue pakai kamera lain. Tapi di sini gue bakal jelasin penyebab rusaknya itu kenapa. Dan ini sepele banget sebenarnya. Penyebab rusaknya Canon 600D gue ini adalah dimana gue selalu nyimpen kameranya di dalam tas dan gue taruh di dalam lemari. Itu penyebab rusaknya. Sepele kan? Mungkin nggak seperti bayangan kalian gitu ya, karena pemakaiannya barbar atau jatuh atau misalnya gua pinjemin ke orang, kagak gitu ya. Dan silakan kalau misalkan kalian mau bilang gua tolol, karena ya gua sekarang kalau ngeliat gue yang waktu itu nih, kalau di depan gua nih lagi naruh kamera di lemari nggak pakai apa-apaan gitu ya, ditaruh tas, taruh lemari gitu, rasanya pengen gua nggak tolol banget sih lo, nah, kayak gitu. Tapi pembelaan gua di saat itu gue kayaknya kurang edukasi gitu ya, kurang ngobrol. Soalnya gue mikir gini, di mana lagi tempat yang aman buat naruh kamera kalau nggak di tas, kalau nggak di dalam lemari. Tapi di saat itu harusnya gue mikir, atau at least otak gue jalan gitu ya, kalau misalkan kamera gue taruh lemari, itu lembab. Efeknya adalah di sini salah satunya portnya ngelotok ya. Tapi ini nggak seberapa menurut gue. Yang kacau menurut gue di sini adalah layar LCD-nya ini jadi vignette. Dan ini pure dari layar LCD-nya yang vignette, bukan karena faktor lensa. Tapi nggak itu aja guys. Setelah gue perhatiin ketika gue coba ngetes ngambil gambar ke bidang putih, gue jepret, terus gue lihat hasil gambarnya. BTW suaranya ngangenin ya. Ya setelah gue lihat hasil gambarnya, itu UI-nya ngikut bebayang. Aneh banget bentuknya. Ini lu bisa lihat aja gambarnya ini previewnya begini. Tapi alhamdulillahnya vignette dan UI error tadi itu nggak mempengaruhi hasil gambar dari Canon 600D ini. Karena ketika Wowo coba playback di laptop gitu ya, karena gue udah menyerah pas gue laporan, kok kayaknya 600D nggak bisa dipakai, ada begini-gini. Terus dia minta, jadi coba playback dulu di sini, kali aja nggak di playback. Oh ternyata nggak, hasilnya aman-aman aja. Dan jujur aja gue kaget separah ini efeknya gara-gara gue simpen di tas dan juga gue taruh di dalam lemari di waktu yang cukup lama. Kalau lo nanya waktunya cukup lama, kira-kira berapa lama bang lo nyimpennya bang? Berbulan-bulan, mungkin hampir setahun kali. Tapi ya baik lagi, di saat itu gue kurang edukasi dan gue juga nggak sangka efeknya bakal sampai separah ini. Dan ini gue sharing begini biar lu nggak pada kayak gue gitu ya. Dan juga gue nggak kepikiran faktor lain yang bikin layarnya rusak sampai kayak gini. Karena ya makanya gue doang, keluarga gue nggak ada yang ngerti. Kalau gue inget-inget tuh gue nggak minjemin ke siapa-siapa. Bener-bener tuh rusaknya itu ketahuan pas gue simpen di lemari cukup lama. Gue keluarin lagi, udah vignette, udah ngelotok gitu ya. Masa gue mau nyalain setan? Dan by the way, buat yang belum tahu juga, kalau yang udah biasa pegang kamera atau yang udah profesional nggak usah gue kasih tahu. Tapi buat kalian yang belum tahu, nyimpen lensa di lemari itu juga salah. Itu lembab dan bisa bikin lensa kalian jadi jamur. Ya bagusnya di sini meskipun gue nyimpen kamera dengan lensanya terpasang dengan utuh, gue taruh tas, gue taruh lemari, di sini lensanya nggak kenapa-napa. Part body yang lain juga ke kenapa-napa, aman-aman aja gitu ya. Nah kalau misalkan kalian nanya untuk servis LCD-nya berapa, gue sempat searching. Buat biayanya itu di sekitar 500 sampai 1 juta. Itu tergantung kerusakannya kayak gimana. Itu hitungannya mahal banget karena mengingat kamera 600D ini kalau lo nyarinya baru itu harganya itu ada di 2 jutaan, 2,5, 27 sampai di 3.500.000.
Nah, servis LCD doang 500.000, mahal hitungannya. Tapi perlu diingat juga, kalau lo beli baru si Canon 600D ini garansinya udah gak resmi, karena udah discontinue cukup lama. Tips dari gua buat ngerawat kameranya, ini berlaku nggak cuma di DSLR aja ya. Kamera tipe lain juga sama, mirrorless juga sama gitu ya. Lo bisa spend aja untuk beli dry box yang harganya itu cukup bervarian. Ada yang murah itu dari easy mode di harga 700 ribuan. Itu udah proper. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada uang juga, paling minimal banget jangan taruh di tempat yang lembab. Lo bisa taruh satu box gitu ya, lo kasih silika gel lah. Itu paling minimal banget, tapi ya sebisa mungkin lo beli sebuah dry box. Dan ya itu aja sedikit sharingnya. Di sini gua cuman pengen ngingetin aja, tolong rawat, tolong treat kamera lo dengan baik. Apalagi kalau misalnya kameranya masih dibeliin sama orang tua lo. Semurah-murahnya mau mirrorless DSLR, yang penting kalau lo masih dibeliin apalagi gitu ya, tolong dirawat. Kalau sedikit cerita aja, ini kamera 600D ini gue dibeliin sama bapak gue. Almarhum bapak gue waktu gue masih kuliah. Ya kalau nggak salah waktu masih kuliah tahun 2014-2015an. Itu di harga 6,5 juta dan bapak gue belinya kredit. Kalau bapak gue tahu gitu ya, ngelihat kameranya jadi begini, rasanya tuh jadi sen. Tapi intinya udah rawat kamera lo gitu ya. Edukasi soal kamera udah banyak banget di YouTube, gampang juga nyarinya, nggak kayak dulu buat nyari hal-hal yang kayak gini tuh jarang yang bahas. Soal sharing-sharing jangan sampai hal-hal sepele itu bisa bikin kamera lo rusak. Oh ya, kalau misalnya kalian masih pengen gua nge-review Canon 600D ini, coba boleh komentar aja. Gua coba bakal cariin unit yang baru, atau misalnya, bang jangan 600D bang, yang agak lama lagi atau yang agak baruan dikit ya. Nggak apa-apa, komentar aja, gua coba cariin unitnya. Dan juga sekalian lensanya, mau pakai lensa apa gitu ya. Yang biasa dipakai DSLR gua udah nggak up to date lagi sama lensa DSLR yang bagus yang mana. Karena jujur aja, nyiksa nih makin lensa nih, pusing. Pakai lensa kit DSLR, cuman adanya ini doang. Masa ngeribet lagi. Ya intinya nanti gue bakal coba cariin pinjemannya. Dan kalian juga boleh sharing juga punya pengalaman apa selama pakai DSLR, punya isu yang sama kayak gue atau punya isu yang berbeda, punya tips yang berbeda, coba boleh komentar aja biar teman-teman kita juga dapat insight dari kalian. Itu aja videonya. Gue Skavito dan di situ ada Wowo dan adios, sampai ketemu ya.